Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Hilma Yuwanika dengan NIM 4401422084 dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2022 Universitas Negeri Semarang. Jadi kali ini saya akan mereview materi pendidikan konservasi dari awal hingga sebelum UTS. Nah, di sini saya membaginya menjadi 4 sub discussion. Nah, yang pertama adalah pengantar pendidikan konservasi itu sendiri, yang kedua ada pilar konservasi Universitas Negeri Semarang, serta di sini nanti akan dijelaskan apa aja 3 pilar konsep konservasi itu. Kemudian yang ketiga ada pendidikan anti korupsi dan yang keempat ada pendidikan kebencanaan. Nah, memasuki yang pertama yaitu pengantar pendidikan konservasi. Ketika kita mendengar kata konservasi, maka yang di benak kita itu apa sih konservasi itu? Jadi konservasi itu merupakan upaya pelestarian atau mempertahankan kondisi lingkungan ataupun dan sekitarnya supaya tetap lestari gitu. Jadi karena di sini kan sekarang ini banyak sekali isu-isu lingkungan atau permasalahan lingkungan yang penyebab mayoritasnya itu berasal dari manusia. Nah, oleh karena itu pendidikan konservasi ini menjadi mata kuliah yang wajib atau disarankan bagi seluruh universitas atau perguruan tinggi. Kemudian memasuki sub discussion yang kedua yaitu mengenai konservasi dan 3 pilar konservasi Universitas Negeri Semarang atau UNES. Nah, 3 pilar konservasi ini sendiri itu merupakan 3 dasar pokok pelaksanaan nilai-nilai konservasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, yang mana 3 pilar dari UNES sendiri ini itu merupakan inti dari 7 nilai konservasi yang ada. Nah, 3 nilai konservasi yang ada di UNES sendiri itu meliputi dari konservasi nilai dan karakter, kemudian yang kedua ada konservasi seni dan budaya, dan yang ketiga ada konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah penjabaran atau penjelasan dari masing-masing 3 pilar konservasi UNES. Nah, yang pertama adalah konservasi nilai dan karakter. Perlu diketahui bahwa nilai itu merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, namun bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat dalam penggunaannya. Nah, selain dari nilai itu kan ada namanya karakter nih. Nah, karakter sendiri itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari nilai. Jadi karakter itu menentukan pikiran dan tindakan dari seseorang. Nah, kemudian nilai karakter konservasi itu seperti apa sih? Jadi nilai karakter konservasi itu meliputi pengetahuan moral, kemudian perasaan moral, dan perilaku moral. Nah, dari situ maka ada beberapa nilai karakter konservasi yang meliputi nilai karakter inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan juga adil. Kemudian selanjutnya ada konservasi seni dan budaya. Nah, untuk konservasi seni dan budaya ini di masing-masing ini sebenarnya sudah dilakukan oleh UNES. Apa saja sih bentuk implementasi dari konservasi seni dan budaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang? Yang pertama adalah konservasi budaya. Beberapa nilai yang telah dilaksanakan yaitu yang pertama adalah karawitan. Tujuannya ya untuk itu supaya budaya-budaya di daerah itu tidak punah. Kemudian yang kedua ada jajanan tradisional, di mana jajanan tradisional sekarang ini tuh sudah disaingi oleh jajanan yang lebih modern, yang terutama ada pengaruh dari barat atau western itu ya. Kemudian ada parikan konservasi, kemudian yang keempat ada tari dan senam konservasi, yang kelima ada selasa legen, dan yang keenam ada busana tradisional dan peragaan busana. Kemudian ada konservasi seni. Nah, untuk konservasi seni yang sudah diimplementasikan ada berupa musik tradisional seperti gamelan dan sejenisnya. Kemudian ada ketoprak. Nah, ketoprak ini merupakan salah satu seni yang sangat familiar di lingkungan masyarakat, dan sekarang ini sudah sedikit demi sedikit punah. Kemudian yang ketiga ada teater, selanjutnya ada pembacaan puisi, kemudian ada pewarnaan alami, kemudian ada lukisan, wayang, dan juga senam konservasi. Kemudian pilar terakhir yaitu konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ada beberapa cara pengelolaan lingkungan
yang terdapat pada nilai konservasi sumber daya alam dan lingkungan ini. Yang pertama ada arsitektur hijau atau green architecture, yaitu merupakan arsitektur yang minim mengkonsumsi sumber daya alam, termasuk air, energi, dan material, serta minim menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, kemudian pilar arsitektur hijau ini tuh bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola bangunan dan lingkungan yang mendukung visi konservasi serta mewujudkan sistem transportasi internal yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada transportasi hijau atau green transport. Nah, ini merupakan perangkat transportasi yang berwawasan lingkungan, yakni seminimal mungkin untuk menggunakan energi yang tidak menghasilkan gas rumah kaca. Nah, ini sudah ada di UNES sendiri, yaitu ada shuttle yang warnanya kuning itu, yang biasanya setiap pagi itu mengantarkan mahasiswa menuju ke fakultas-fakultas tertentu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pengelolaan limbah. Nah, untuk pengelolaan limbah ini merupakan suatu permasalahan yang ada di Indonesia, karena di Indonesia itu mempunyai masalah pengelolaan limbah yang berasal dari hasil eksploitasi sumber daya alam, mineral maupun industri pertambangan. Nah, ini itu belum dilaksanakan dengan baik gitu. Oleh karena itu pengelolaan limbah ini sangat diperlukan dan perlu disebarluaskan atau disosialisasikan kepada masyarakat luas agar untuk meminimalisasi limbah yang ada. Memasuki sub-discussion yang ketiga, yaitu pendidikan anti korupsi. Untuk anti korupsi itu merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Nah, di sini ada beberapa nilai anti korupsi itu sendiri. Yang pertama ada kejujuran, kemudian ada tanggung jawab, keberanian, keterbukaan, kemudian ada keadilan, selanjutnya ada kedisiplinan, ada kesederhanaan, kerja keras, serta kepedulian. Nah, jadi nilai-nilai anti korupsi tersebut itu wajib kita miliki sebagai seorang mahasiswa, di mana mahasiswa ini mempunyai peran sentral yang bisa bisa mempengaruhi terutama masyarakat di lingkungan sekitar kita. But the last sub-discussion in this review adalah pendidikan kebencanaan. Jadi untuk pendidikan kebencanaan ini sendiri itu dilatar belakangi dengan Indonesia itu merupakan sebuah negara kepulauan yang mana mempunyai banyak pulau, kemudian banyak gunung berapi, dan di mana di sini itu banyak sekali yang namanya itu fenomena-fenomena alam yang terjadi seperti banjir ataupun tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan. Seperti itu pernah terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itu pendidikan kebencanaan ini itu sangat penting. Karena apa? Karena tujuan dari pendidikan kebencanaan itu untuk mengetahui dan untuk mengubah sikap dan perilaku kita untuk tetap waspada dan mengetahui dampak-dampak negatif adanya fenomena-fenomena alam yang terjadi. Nah, dari beberapa cara pengelolaan tertentu perlu didukung oleh implementasi atau aplikasi real life-nya oleh masyarakat itu sendiri. Seperti salah satu contohnya adalah reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, tidak membuang sampah sembarangan supaya meminimalisir terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, ataupun terjadi kekeringan atau bisa juga dengan kebakaran hutan secara mendadak. Terakhir, harapan saya setelah mempelajari mata kuliah pendidikan konservasi ini adalah menjadikan saya sebagai seorang mahasiswi yang sangat peduli dengan lingkungan sekitar, serta menjadi mahasiswi yang berperan aktif atau proaktif terhadap isu-isu lingkungan yang ada. Nah, salah satunya yang bisa saya lakukan adalah dengan cara turun tangan terhadap isu lingkungan yang ada, kemudian bisa memberikan solusi alternatif, ataupun dengan cara sosialisasi kepada masyarakat sekitar, terutama kepada keluarga saya, untuk tetap melestarikan lingkungan dan tetap menjaga komponen-komponen yang ada sehingga keseimbangan lingkungan terjaga, terutama keseimbangan ekosistem terjaga yang berdampak pada lestarinya bioma, terutama biosfer kita ini. Sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena nobody's perfect. And thanks for your great attention. I am Aulia Hilmayuanika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.